Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin asal Yaman yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan karena ketaatan dan kesolehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaja Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah penduduk dari Karan di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi, dimakamkan di Raqqa, Suriah. Ia juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun nama Uwais disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Uwais baru bisa pergi ke Mekah mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh kesabaran. Dia juga selalu berusaha memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu, tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya Al-Qaran, Yaman. Meski harus menempuh jarak yang sangat jauh perjalanan menuju Mekah, Yaman ke Mekah kira-kira 1119 km. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan ia sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat, ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya, ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu hanya demi ibunya. Ketika wukuf pun Uwais dengan gagah dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu juga penyakit sopaknya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi SAW, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lekas pulang."
Akhirnya karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada orang ibunya, ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan hingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Setiap kafilah yang datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah seorang penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni pulang ke rahmatullah. Banyak hal-hal aneh yang terjadi. Misalnya, ramainya orang yang takjiah kepadanya. Penduduk Yaman saat itu juga bertanya-tanya dengan fenomena tersebut. Mereka berpandangan bahwa Uwais bukanlah orang yang terkenal di Yaman, tapi kenapa begitu banyak yang takjiah dan mengurusi jenazahnya? Ternyata manusia-manusia asing bagi penduduk Yaman adalah para malaikat
yang diturunkan ke bumi. Mereka bertugas untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Penduduk Yaman pun akhirnya mengetahui siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Wallahu a'lam.